Halo Tribuners, kembali lagi kita untuk talk show ringan. Kali ini kita kedatangan tamu yang amat sangat istimewa karena di tengah kesibukannya menjadi Halo Tribuners, kembali lagi kita untuk talk show ringan. Kali ini kita kedatangan tamu yang amat sangat istimewa karena di tengah kesibukannya menjadi juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di NTT, masih menyempatkan diri untuk berbagi informasi berharga kepada Tribuners di seluruh NTT dan Indonesia. Selamat sore Pak Marius. Sore Mas Hasim. Sehat? Alhamdulillah, puji Tuhan. Ini nggak bisa lepas ya? Ya betul, Masker. karena memang kita sudah diinstruksikan untuk pakai oleh Badan Kesehatan Dunia maupun pemerintah pusat untuk memutus mata rantai penyebaran virus. Siap. Ya. Terkait dengan memutus mata rantai, ini ada yang luar biasa di NTT dan bahkan mungkin menjadi perhatian, tidak saja menjadi perhatian Indonesia tapi juga menjadi perhatian dunia, karena untuk informasi it just only 2 province standing yang bebas dari corona hari ini, yaitu Gorontalo, dan satu diantaranya adalah NTT. So, can you tell me what just happened? Apa sebenarnya yang terjadi dan dilakukan sama pemerintah NTT sehingga angka belum ada positif corona di NTT, Pak? Bapak Gubernur, koordinasi kontrol dan pengawasannya sangat ketat di bandara, di pelabuhan, dan juga semua infrastruktur pemerintahan, baik birokrasi sipil maupun TNI Polri, bersama dengan pemerintah, mulai dari gubernur sampai dengan ketua RT, semuanya bersinergi satu sama lain. Di samping itu tentu dukungan masyarakat. Nah, dengan dukungan masyarakat yang sangat kuat, kita bisa mengendalikan, mengontrol. Jadi setiap orang yang masuk ke Nusa Tenggara Timur melalui pintu masuk di bandara, pelabuhan, di sana kita sudah kita tempatkan thermal scanner di bandara, lalu kemudian dilengkapi termogan di pelabuhan-pelabuhan untuk mengukur suhu tubuh. Lalu sambil setiap orang wajib mengisi health alert card, kartu tanda sehat, yang memuat tentang identitas setiap orang dengan riwayat penyakitnya dan suhu tubuhnya, dengan tensinya dan alamatnya, by name by address. Dari situ kemudian tenaga medis kita tetap memantau yang bersangkutan kemanapun dia berada, dan tentu kontrol yang kuat juga dari masyarakat. Memang sejak awal Bapak Gubernur sudah menggerakkan semua infrastruktur pemerintahan, mulai dari bupati, camat, Forkompinda dan sebagainya. Ya. Jadi Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur sama-sama mengontrol, didukung juga oleh para bupati. Kita terima kasih juga kepada para bupati yang juga di setiap wilayah masing-masing mengontrol warga yang datang dari luar dan mengikuti, menerapkan protokol-protokol yang sudah ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO, dan juga instruksi Presiden, instruksi Gubernur, instruksi Bupati Wali Kota Nusa Tenggara. Itu kuncinya. Terkait dengan koordinasi dengan kepala daerah, Ya. kemudian juga ada begitu banyak pintu masuk yang bisa dilewati untuk bisa ke NTT, satu di antara jalur laut. Peristiwa kemarin mungkin jadi catatan tersendiri Pak untuk yang penanganan corona untuk di pelabuhan. Seperti yang kita ketahui, ada KM Lambelu ya Pak ya, yang kemudian dilakukan pemeriksaan dan 3 ABK terindikasi positif melalui rapid test. Tapi ini kan baru rapid test ya. Betul. Nanti ada tahapan selanjutnya namanya swab ice. Nah, mungkin biar lebih masyarakat ini menjadi tenang dan tidak panik dengan hasil rapid test kemarin, kira-kira apa yang bisa dijelaskan dari peristiwa kemarin? Ya, yang pertama, masyarakat jangan terlalu panik berlebihan. Ya. Bapak Gubernur selalu menghimbau kita untuk jangan panik. Ya. Yang kedua, kita juga harus memberi kenyamanan kepada orang yang datang dari luar Nusa Tenggara Timur, warga Nusa Tenggara Timur dan luar yang masuk ke kampung halamannya. Ya, tentu kesiagaan itu positif, kewaspadaan itu bagus. Tapi kalau menolak itu tentu tidak bagus. Ya. Kenapa? Karena kalau kita menolak itu sama saja kita memberi beban psikologis kepada dia. Karena saat ini masyarakat dunia, termasuk masyarakat Indonesia dan masyarakat Nusa Tenggara Timur,
dari sisi psikososialnya sudah tidak normal. Jadi psikososial dari seluruh masyarakat sedang terganggu dalam tanda petik karena penyebaran virus corona yang sangat eskalatif. Terutama kita lihat pemberitaan di negara-negara Eropa, Amerika, ya, dan negara-negara lain, ya. Berita-berita yang sangat mengerikan, ya. Ya, itu yang membuat secara psikologis kita terganggu, ya. Ketika misalnya warga yang datang yang juga dia secara psikologis dia terganggu karena dia datang dari daerah terpapar dan dia mencari keamanan ke kampung halamannya, entah karena pemutusan hubungan kerja atau memang dia sudah merasa lebih nyaman saya berada di kampung halaman sendiri. Jadi dia dari sisi psikososial terganggu, dari segi psikologis terganggu, bertemu dengan orang lokal yang juga psikososialnya terganggu, psikologisnya terganggu. Jadi pertemuan antara unsur negatif ini menyebabkan clash, ya, menyebabkan clash. Sehingga yang sangat perlu dari kita adalah bagaimana kita mengendalikan emosi. Karena saat psikososial kita terganggu dan juga psikologis kita tidak normal dalam tanda petik, itu kendali rasionalitas menjadi menurun. Nah, sama dengan kejadian di Momere itu kendali rasionalitas menjadi menurun. Kita tidak melihat lagi saudara-saudara kita itu sebagai anak-anak kita, sebagai bapak mama kita atau saudara-saudara kita, tidak. Kita melihat mereka sebagai musuh dalam tanda petik. Nah, itu kan sangat berbahaya, ya. Tapi kalau sedikit kita rasional bahwa oke, kamu datang tetapi protokol kesehatan dilakukan. Itu yang dilakukan. 3 ABK itu, ya sebenarnya 2 ABK, 1 penjaga kantin. Setelah pemeriksaan rapid test, mereka positif, ya kan? Nah, tapi tanpa gejala-gejala yang mencurigakan, ya kan? Dan rapid test itu walaupun positif belum tentu virus corona. Ya, lalu kemudian nanti akan terkonfirmasi waktu swab test, pemeriksaan stempel dengan metode PCR, ya, polymerase chain reaction, ya, itu reaction chain, ya, chain reaction. Dengan PCR itu nanti akan mengkonfirmasi apakah si 2 ABK itu benar-benar positif virus corona, ya. Nah, kadang-kadang juga walaupun PCR itu menunjukkan positif, tapi kalau kelihatan dia tidak ada gejala yang berat dengan apa yang diderita, ya, tidak berat, itu nanti tetap isolasi mandiri, tidak harus ke rumah sakit. Nah, yang kita perlu pahami adalah bagaimana masyarakat memandang virus corona ini sebagai bencana kemanusiaan, sekaligus ini suatu kesempatan untuk seluruh masyarakat Indonesia, masyarakat Nusa Tenggara Timur, membentuk, mengimplementasikan apa yang Bapak Gubernur katakan solidaritas kemanusiaan, ya, yang berpunya membantu yang tidak berpunya, ya, lalu kemudian yang kuat membantu yang lemah, yang sehat membantu yang sakit. Kalau kita kemudian mengucilkan mereka, tidak menerima mereka, menolak mereka, itu kita memberi beban baru pada psikologis yang sedang terganggu. Dan pada saat itu suhu itu imunitas orang akan menurun, kekebalan akan menurun dan penyakit mudah masuk, ya. Akhirnya orang meninggal bukan karena virus corona, tapi karena sakit-sakit lain, ya, karena stres, ya, gitu. Sehingga ini pembelajaran. Dan bukan hanya di Momere, juga di Manggarai Barat, di Manggarai, di Timur Tengah Utara itu juga terjadi aksi penolakan. Ini kurang sehat. Dari sisi sosiologi ini tidak sehat, ya. Seluruh masyarakat dunia saat ini sedang sakit dalam tanda petik, ya. Mari kita bersolidar dalam suasana yang sakit ini, ya. Dengan catatan semua protap-protap kesehatan itulah yang kita harus lakukan. Ya. Artinya hari ini kesiapan di daerah sudah cukup maksimal untuk menyambut mereka, menangani mereka yang datang, sehingga masyarakat tidak perlu panik. Persis, karena memang protokol kesehatan itu kita implementasikan, kontrol secara ketat di pelabuhan, dan kemudian setelah kita periksa mereka, ada orang yang status orang dalam pemantauan, lalu tetap dipantau oleh tim medis, dibantu oleh TNI Polri, lalu yang kemudian masuk dalam kategori pasien dalam pengawasan karena mungkin tanda-tandanya agak berat atau sedang, ya, masuk rumah sakit.
lalu itu dipantau dan sebagainya, dirawat dan sebagainya ya. Dan sekarang ini begini loh, karena ini kita berada dalam suasana COVID-19. Jadi semua kematian seolah-olah karena COVID. Padahal belum tentu, ya kan? Belum tentu, ya. Tetapi karena kita berada dalam suasana COVID, begitu ada orang yang meninggal dimanapun, kita langsung menjustifikasi wah ini COVID-19. Ini kan belum tentu, harus dibuktikan dengan pemeriksaan swab. Ya. Rapid test itu tidak menjamin orang untuk tidak menjamin bahwa seseorang positif juga setelah terkonfirmasi melalui swab test. Jadi swab test inilah nanti yang akan menunjukkan kepada kita apakah orang tertular virus dan positif atau negatif. Jadi rapid test itu bukan menjadi salah satu ukuran. Itu kan tes apa? Namanya rapid, cepat, tes cepat. Ya. Tes cepat dengan mengambil darah di ujung jari, ya kan? Untuk mengetahui kekuatan antibodi kita, gitu toh. Ya, dan kita yang normal tuh begitu dites, bisa saja di situ akan ada garis merah positif. Ya mungkin memang kan flu demam bukan karena virus, tapi juga karena sakit yang lain. Nah, untuk bisa membuktikan itu, maka diambillah sampel cairan dalam hidung atau tenggorokan yang disebut swab test. Itu yang nanti di laboratorium diperiksa oleh para peneliti nanti. Biasanya para peneliti itu cairan itu kemudian dikombinasi dengan asam nukleat ya. Dan asam nukleat ini adalah genom virus. Ada genom virus untuk nanti setelah asam nukleat ini yang pada dasarnya di dalam asam nukleat ini ada genom virusnya. Di situ akan kelihatan oh ini benar-benar terkonfirmasi virus COVID-19 atau tidak. Sebagai juru bicara gugus, sebenarnya kami ini sudah kebayang bagaimana kerja yang luar biasa dari teman-teman di sana, dan Pak Marus harus selalu updating data, melaporkan setiap malam jam 9 malam, bahkan mungkin juga sampai tengah malam karena harus memberikan report ke Jakarta. Nah, ini menjaga keseimbangan kesehatan, tugas, kemudian bagaimana merepot seluruh data dan memberikan laporan kepada Pak Gub dan ke masyarakat termasuk ke Presiden. Bisa sedikit jelaskan dinamikanya? Iya, kita mengkomunikasikan sesuatu kepada publik itu kan mengkomunikasikan sebuah konten. Sebuah konten itu tidak tidak hanya kasat mata dia, tetapi melalui satu proses analisis. Sehingga tidak sekedar angka di situ, tapi angka-angka itu dianalisis sambil kita memperhatikan bagaimana berita-berita media, bagaimana kejadian-kejadian di berbagai tempat di seluruh dunia, di seluruh Indonesia, lalu kemudian mengkombinasi dengan kejadian-kejadian yang ada di provinsi kita. Ini membutuhkan satu knowledge yang cukup dan juga memiliki referensi yang luas ya, karena ketika kita mengkomunikasikan kepada publik, kita harus punya suatu referensi yang luas. Kita harus menangkap semua isu yang berkembang dalam masyarakat. Kita menangkap semua kejadian-kejadian yang ada, mulai dari luar negeri seperti apa, secara nasional bagaimana, lalu kemudian di Nusa Tenggara Timur seperti apa. Lalu kemudian kita meramunya dalam suatu berita publikasi, berita pers ya. Dan tentu di samping itu waktu, karena saat sekarang NTT ini menjadi perhatian internasional ya, perhatian internasional, mungkin karena masih negatifnya. Kita sudah diminta untuk wawancara internasional dengan ABC TV di Australia. Ya, mereka minta akhir minggu ini, tetapi kami harus konsultasi dengan Bapak Gubernur dulu kapan waktu yang pas kita mengikuti international interview ya, apalagi televisi Australia yang nanti terkoneksi dengan televisi-televisi internasional lainnya di seluruh dunia ya. Jadi kami harus mempersiapkan diri dengan baik. Oke, Pak Marus, terima kasih banyak untuk informasi berharga yang disampaikan. Tribunnews, demikian wawancara singkat kita dengan Pak Marus. Seperti Pak Marus bilang tadi, mudah-mudahan badai ini cepat berlalu, dan puji Tuhan hari ini NTT masih negatif corona, dan kita berharap tetap tidak ada kasus positif corona di NTT. So, patuhi imbauan WHO, tetap di rumah,
bekerja dari rumah, belajar dari rumah. Jangan lupa kalau ke ruang publik pakai masker ya Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Sukses Pak.